Anak-anak, tadi ada satu yang Ibu lupa menyampaikan ya, yaitu di dalam pembukaan alinea keempat, itu kan ada 4 ya, M, 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 I. I ini yang belum saya terangkan. Jadi, MMM, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. 3 ini sering juga disebut sebagai tujuan dalam negeri atau tujuan nasional itu. Ini tujuan dalam negeri. Sedangkan yang keempat yaitu I. I ini artinya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena ini hubungannya dengan luar negeri, karena apalah artinya kita mendirikan suatu negara kalau nanti tidak ada hubungan dengan negara lain, karena mengingat manusia itu makhluk sosial. Negara itu isinya manusia yang tidak bisa hidup seorang diri. Bangsa Indonesia tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bergaul dengan negara lain. Maka di dalam yang keempat ini ikut melaksanakan ketertiban dunia, artinya di sini bahwa bangsa Indonesia mengadakan hubungan dengan negara lain dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidup bangsanya dengan menggunakan dasar yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam bergaul dengan negara lain itu ada suatu kebebasan. Kemerdekaan ini ya, perdamaian akan selalu menciptakan perdamaian di dunia ini. Maka di nomor yang keempat ini merupakan tujuan keluar atau tujuan luar negeri. Ya, nanti kalau ada pertanyaan tujuan dalam negerinya apa? Tujuan dalam negerinya ada 3, MMM itu. Sedangkan yang keempat ini tujuan keluar atau tujuan luar negeri. Bangsa Indonesia mendirikan suatu negara karena ingin mengadakan hubungan dengan negara lain di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia itu. Paham ya anak-anak ya? Inilah tujuan negara kita, sehingga sekarang marilah kita ambil kesimpulannya. Dalam kesimpulannya, di dalam alinea yang keempat itu 1 mengandung tentang tujuan negara, ada 4. Sudah saya jelaskan panjang lebar ini, MMMI, M3I ya. Ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari sinilah ini sebagai dasar tujuan keluar negeri. Yang keempat yang I itu. Kemudian yang kedua yaitu kesimpulannya, di bawahnya itu ada ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Jadi selamanya Indonesia kan menggunakan undang-undang dasar gitu ya. Undang-undang dasar negara kita namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya lagi itu ada bentuk negara. Tadi sudah saya sampaikan juga, bentuk negara kita nanti akan dipertegas di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar negara kita ini. Tujuan negara kita, bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Tadi sudah Ibu sampaikan ya, bentuk negaranya kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahnya adalah republik. Republik bukan bentuk negara, tapi bentuk pemerintahan. Republik itu negara yang dikepalai oleh presiden, seorang presiden. Karena ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang tidak akan pernah dirubah sampai kapanpun pembukaan itu, maka berarti bentuk negara, bentuk pemerintahan ini tidak akan pernah berubah juga gitu. Dan yang terakhir yaitu tentang dasar negara. Dasar negara kita ada berapa jumlahnya? Sudah selalu kita bahas ya, yaitu ada 5. Dasar negara kita: 1, percaya pada Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dasar negara. Nah, karena dalam pembukaan itu ternyata isinya sangat penting sekali, bahkan ada dasar negara,
Maka seandainya pembukaan itu dirubah, nanti akan merubah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu ada kesepakatan, telah disepakati bersama, pembukaan tidak akan dirubah sampai kapanpun. Kecuali kalau Indonesia ini memang hancur, karena merubah pembukaan berarti memang membubarkan NKRI. Itu anak-anak, saya rasa cukup dulu ya. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan berikutnya, yaitu Ibu akan membahas tentang pokok-pokok pikiran. Bagi kalian yang belum jelas, silahkan nanti bertanya. Anak-anak, marilah kita akhiri pelajaran kita ini dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.